Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi perkalian skalar 2 vektor. Nah, langsung saja silahkan kalian simak ya. Jika diketahui dua buah vektor, misalkan vektor A dan vektor B, serta sudut yang dibentuk oleh kedua vektor adalah alfa, maka hasil kali antara vektor A dan vektor B dapat kalian cari dengan ini ya, mengalikan panjang vektor A dengan panjang vektor B, kemudian kalikan dengan kosinus sudut yang dibentuk oleh vektor A dan juga vektor B. Nah, di sini untuk nilai kosinusnya supaya nanti kalian mudah mengerjakan, saya cantumkan juga nilai kosinus dari sudut istimewa dari 0 sampai 90 derajat. Untuk cos 0 nilainya adalah 1, cos 30 derajat itu setengah akar 3, cos 45 itu adalah setengah akar 2, cos 60 nilainya adalah setengah, dan cos 90 derajat nilainya adalah 0. Jadi kalau kalian amati di sini ya, nilai-nilai kosinus sudut istimewa dari 0 sampai 90 derajat itu nilainya selalu turun dari 1 sampai 0. Ini ya, semoga bisa membantu kalian dalam menghafalkan. Nah, kemudian bagaimana jika tidak diketahui sudut yang dibentuk oleh kedua vektor ya? Kalau tidak diketahui sudut yang dibentuk oleh kedua vektor, maka hasil kali perkalian antara vektor A dan vektor B cukup kalian cari dengan cara perkalian matriks. Nah, bagaimana itu perkalian matriks? Misalnya di sini ada vektor A, komponennya adalah x1 dan y1, dan vektor B, komponennya adalah x2 dan y2, maka hasil perkalian antara vektor A dan vektor B bisa kalian cari dengan cara mengalihkan komponennya. x1 dikalikan x2 ditambah y1 dikali y2. Komponen-komponen yang sejenis ya, x dengan x, y dengan y. Jadi nanti kalau misalnya ditanya perkalian skalar 2 vektor, kalau ada sudutnya silahkan kalian pakai yang atas, tapi kalau tidak diketahui sudutnya kalian pakai cara yang bawah, begitu ya. Kemudian untuk sifat-sifat perkalian skalar 2 vektor, yang pertama di sini ada sifat komutatif. Jadi vektor A kali vektor B sama dengan vektor B dikali vektor A. Nah, yang kedua, vektor A dikali vektor B tambah C itu sama dengan vektor A dikali vektor B ditambah vektor A dikali vektor C ya. Ini di sini kita pakai sifat distributif. Nah, dan yang ketiga, kalau ada vektor A dikali vektor A itu sama dengan panjang vektor A kita kuadratkan. Nah, selanjutnya jika ditanyakan sudut antara dua buah vektor itu bisa kalian cari dengan cara ini ya. Cos alfa sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, rumus ini sebenarnya cuma kita pindah ruaskan ini ya, dari rumus yang ini. Panjang A sama panjang B nya kita pindah ruas dari perkalian menjadi pembagian sehingga kita peroleh rumus yang ada di sini. Kemudian ada beberapa catatan untuk mencari ini ya, sudut antara dua buah vektor. Yang pertama, vektor A akan tegak lurus dengan vektor B jika dan hanya jika vektor A dikali vektor B itu sama dengan 0. Dan yang kedua, vektor A akan searah dengan vektor B jika dan hanya jika vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, selanjutnya, vektor A sejajar tapi berlawanan arah dengan B ya, jika dan hanya jika vektor A dikali vektor B sama dengan negatif panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, supaya kalian lebih memahami materi ini, kita akan masuk ke contoh soal ya. Contoh yang pertama, diketahui tiga buah vektor ya, ada vektor A komponennya negatif 8 dan 4, vektor B komponennya 3 dan 8, dan vektor C komponennya adalah 4 dan min X. Jika diketahui vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor C, maka tentukan nilai X. Nah, di sini pengerjaannya atau penyelesaiannya bagaimana? Tinggal kita ikuti saja aturan yang ada di soal. Di sini diketahui vektor A dikali vektor B itu sama dengan vektor C ya. Nah, di sini kita tahu vektor A dikali vektor B. Di sini karena tidak ada sudut yang diketahui antara vektor A dan vektor B, maka kita gunakan perkalian matriks ya. Tinggal kita kalikan X dengan X, Y dengan Y. Jadi kita kalikan min 8 dengan 3, kemudian ditambah dengan 4 dikali 8.
Kemudian untuk panjang vektor C, seperti yang kalian tahu, panjang vektor itu adalah akar dari jumlah kuadrat semua komponennya. Komponen C kan 4 sama negatif X ya. Berarti di sini 4 kita kuadratkan ditambah negatif X kita kuadratkan. Sehingga kita peroleh 8 kali min 8 kali 3 itu adalah min 24. 4 kali 8 adalah 32. Kemudian 4 kuadrat itu adalah 16, negatif X kita kuadratkan hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian kita jumlahkan di sini min 24 ditambah 32 hasilnya 8 ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya ya, kita cari supaya kita peroleh nilai X-nya ya, kita perlu mengkuadratkan kedua ruas ya. Kenapa tidak dicari akar dari 16 dan akar X kuadrat? Kan kedua-duanya itu bisa kita akarkan ya. Akar 16 itu adalah 4 dan akar X kuadrat itu adalah X. Tapi di sini kita tidak boleh mengakarkan seperti itu. Karena apa? Karena di sini di dalam akar ada operasi penjumlahan. Jadi kalau ada operasi penjumlahan atau pengurangan, kalian tidak boleh mengakarkan bilangan yang ada di dalam akar itu 1/1. Jadi supaya bisa kita lanjutkan, di sini harus kita kuadratkan kedua ruas. 8 kuadrat itu adalah 64 ya. Kemudian yang ada di ruas kanan, akar 16 plus X kuadrat itu dikuadratkan hasilnya menjadi, akarnya hilang ya, 16 plus X kuadrat. Kemudian kita pindah ruaskan 16 ya, sehingga kita peroleh X kuadratnya sama dengan 48. Nah, akar 48. Nah, ini kan X kuadratnya 48. Jadi X nya adalah akar 48. Akar 48 ini bisa kita sederhanakan ya menjadi akar 16 dikali 3. Akar 16 itu adalah 4, akar 3 adalah akar 3, jadi X nya itu adalah 4 akar 3. Jadi nilai X yang memenuhi adalah 4 akar 3. Nah, kemudian ada contoh lagi, contoh nomor 2. Hitunglah hasil kali skalar antara vektor A dan vektor B yang membentuk sudut 45 derajat jika diketahui panjang vektor A sama dengan 12 dan panjang vektor B sama dengan 6. Nah, di sini sudah diketahui panjang A, panjang B, dan juga sudut yang dibentuk. Jadi untuk mencari hasil kali antara vektor A dan vektor B, tinggal kalian masukkan ke sini ya. Panjang A dikali panjang B dikalikan dengan cos alfa. Panjang A nya sudah diketahui yaitu 12 ya, panjang B nya adalah 6. Kemudian kita kalikan dengan kosinus sudut yang dibentuk yaitu cos 45 derajat. 12 kali 6 itu adalah 72. Kita kalikan dengan cos 45. Cos 45 itu nilainya adalah setengah akar 2. Kemudian kita kalikan di sini, berarti 72 dibagi 2 adalah 36. Jadi vektor A dikali vektor B hasilnya adalah 36 akar 2. Nah, yang ketiga, di sini diketahui vektor A komponennya adalah 6 dan N, dan vektor B komponennya itu adalah min 1 dan 2. Tentukan nilai N agar vektor A tegak lurus dengan vektor B. Nah, di sini kalian sudah tahu, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa vektor A akan tegak lurus dengan vektor B jika dan hanya jika vektor A dikali vektor B itu hasilnya sama dengan 0. Nah, maka ya kita harus mencari menggunakan persamaan yang ini ya, vektor A kali vektor B sama dengan 0. Karena tidak ada sudut yang dibentuk oleh keduanya, berarti kita pakai perkalian matriks. 6 dikali min 1, kemudian N nya kita kalikan dengan 2. Ini sama dengan 0. 6 kali min 1 adalah min 6, ditambah N kali 2 adalah 2N. Jadi di sini kita peroleh min 6 plus 2N sama dengan 0. Nanti dari sini bisa kita peroleh 2N sama dengan 6. Sehingga N nya adalah 6 bagi 2 ya. Sehingga kita peroleh N nya sama dengan 3. Jadi nilai N agar vektor A tegak lurus dengan vektor B adalah 3. Mudah ya. Nah, kemudian ada contoh selanjutnya. Tentukan nilai kosinus sudut yang dibentuk oleh vektor A yang komponennya 2 dan min 3 dan vektor B komponennya negatif 1 dan 4. Untuk mencari kosinus sudut ya yang dibentuk oleh dua buah vektor, kalian bisa cari dengan cara ini ya. Cos alfa sama dengan vektor A dikali vektor B
dibagi dengan panjang vektor A dan dikalikan dengan panjang vektor B. Nah, karena di sini diketahui komponen-komponennya, maka di sini kita harus cari dulu vektor A dikali vektor B, kemudian panjang A dan juga panjang B. Untuk vektor A kali vektor B, di sini kita pakai perkalian matriks, tinggal kalikan komponennya 2 kali min 1 ditambah min 3 dikali 4. 2 kali min 1 itu adalah min 2, min 3 kali 4 itu adalah min 12, sehingga kita peroleh vektor A kali vektor B hasilnya adalah negatif 14. Kemudian kita cari juga panjang vektor A dan panjang vektor B, tinggal kita akarkan ya hasil ini komponen-komponen yang kita kuadratkan. 2 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat sama dengan akar 4 plus 9 ya, akar 4 plus 9 itu sama aja akar 13. Jadi panjang A nya adalah 13. Kemudian panjang vektor B nya tinggal kita ini ya, kuadratkan komponen-komponennya, kita jumlahkan, kemudian kita akar. Min 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat, min 1 kuadrat itu adalah 1, 4 kuadrat adalah 16. Jadi 1 tambah 16 hasilnya adalah akar 17. Kita sudah memperoleh A kali B, panjang A dan juga panjang B. Tinggal kita masukkan ke sini supaya kita peroleh cos alfanya. A kali B itu negatif 14, panjang A nya adalah akar 13, panjang B nya akar 17. Kemudian kita kalikan di sini akar 13 dikali akar 17 hasilnya adalah akar 221. Nah, ini akar 221 itu tidak bisa kita cari, tidak bisa disederhanakan juga, sehingga nilai kosinus sudut yang dibentuk oleh kedua vektor adalah negatif 14 per akar 221. Nah, selanjutnya ini contoh yang terakhir, contoh nomor 5. Diketahui panjang vektor A itu adalah 8, panjang vektor B adalah 6, dan vektor A kali vektor B sama dengan 24 akar 3. Tentukan sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Nah, di sini berarti karena mencari sudut kita menggunakan rumus yang cos alfa sama dengan vektor A kali vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, ini akan lebih cepat daripada pengerjaan soal nomor 4, karena di contoh nomor 5 di sini sudah diketahui A kali B itu 24 akar 3, panjang A nya 8, panjang B nya 6. Sudah diketahui semua, tinggal kita masukkan saja ke sini, ke rumusnya. A kali B nya 24 akar 3, panjang A nya 8, panjang B nya adalah 6. 8 kali 6 itu adalah 48. Berarti di sini 24 sama 48 ya. Bisa kita sederhanakan, keduanya kita bagi dengan 24 sehingga kita peroleh akar 3 per 2 ya, atau setengah akar 3. Karena kosinus alfanya itu adalah setengah akar 3, maka nilai alfanya adalah 30 derajat ya. Bisa kalian cari di tabel yang nilai kosinus sudut istimewa yang tadi saya tampilkan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.